Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Perkenalkan diri, nama saya Putra Di Pradana dan rekan saya ada Nurwansa dan Dwi Rizky Maesa. Di sini kami akan menjelaskan tentang 8 tools. Yang pertama ada Intruder dan John the Ripper. Yang kedua ada Wireshark dan SQL Map. Yang ketiga ada Nmap dan Bulb Suite. Yang keempat ada Nextparker dan Nikto. Yang pertama, Intruder dan John the Ripper. Intruder adalah pemindai yang sepenuhnya otomatis yang menemukan kelemahan keamanan cyber di kawasan digital Anda dan menjelaskan resikonya dan membantu memperbaikinya. Ini adalah tambahan yang sempurna untuk gudang alat peretasan etis Anda. Fungsi intruder mendeteksi adanya ancaman pada jaringan, mendekati anomali pada lalu lintas jaringan, mendeteksi anomali pada paket jaringan, memonitor ancaman pada jaringan dengan lebih dari 9.000 pemeriksaan keamanan yang tersedia. Intruder membuat pemindaian kerentanan tingkat perusahaan dapat diakses oleh perusahaan dari semua ukuran. Pemeriksaan keamanannya termasuk mengidentifikasi kesalahan konfigurasi, patch yang hilang, dan masalah aplikasi web umum seperti injeksi SQL dan script lintas situs. Nah, fitur dalam website intruder yang pertama Anda pasangkan target terlebih dahulu, lalu intruder akan men-scan apakah ada masalah atau tidak. Selanjutnya, John the Ripper, alat untuk meretas kata sandi. Ini dapat digunakan pada Windows, DOS, dan OpenVMS. Ini adalah alat sumber terbuka. Ini dibuat untuk mendeteksi kata sandi unik yang lemah. Fiturnya, John the Ripper dapat digunakan untuk menguji berbagai sandi transkripsi. Ia melakukan serangan kamus. Ini menyediakan berbagai cracker kata sandi dalam satu paket. Menyediakan cracker yang dapat disesuaikan terbaik untuk cepat dalam memecahkan kata sandi. Cara crack password. Cara termudah untuk mencoba memecahkan kata sandi adalah dengan membiarkan JTR melalui serangkaian metode peretasan yang umum. Perintah di bawah ini memberi tahu JTR untuk mencoba mode sederhana, lalu daftar kata default yang berisi kemungkinan kata sandi, dan kemungkinan mode tambahan. Anda juga dapat mengunduh daftar kata yang berbeda dari internet dan Anda dapat membuat daftar kata baru Anda sendiri untuk JTR untuk digunakan dengan parameter daftar kata. Jika Anda ingin menentukan mode cracking, gunakan parameter yang tepat untuk mode tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dwi Rizky Maesa. Persilakan untuk Dwi Rizky Maesa. Baik, yang kedua ada Wireshark dan SQL Map. Untuk Wireshark adalah sebuah aplikasi capture paket data berbaris open source yang berguna untuk memindai dan menangkap trafik data pada jaringan internet. Aplikasi ini umum digunakan sebagai alat troubleshoot pada jaringan yang bermasalah. Selain itu juga bisa digunakan untuk pengujian software karena kemampuannya untuk membaca konten dari tiap paket trafik data. Aplikasi ini sebelumnya dikenal dengan nama Adrel, namun karena permasalahan merek dagang lalu namanya diubah menjadi Wireshark. Untuk cara kerjanya sendiri, aplikasi ini sangat mirip dengan TCP DAM, namun memiliki tampilan antar muka yang lebih mudah dipahami dan lebih mudah dioperasikan. Yang pertama, bisa download dan install. Sebelum memulai menginstal Wireshark, disarankan Anda mengunduh dan menginstal Noken terlebih dahulu. Noken bisa Anda dapatkan di alamat nmap.org npken. Aplikasi Wireshark dapat di-download secara gratis melalui situs download Wireshark Foundation untuk macOS dan Windows di alamat www.wireshark. Pada alamat tersebut Anda akan menemukan beberapa versi rilis apabila Anda baru pertama kali mencoba menggunakan Wireshark. Disarankan Anda milih yang berlabel stable release saja untuk lebih amannya. Di tengah proses install, berikan tanda cek
bila Anda belum menginstalnya. Untuk Linux dapat diinstal dengan menggunakan CLI atau Command Line Interface sudo apt. Metode instalasinya mungkin akan berbeda-beda untuk setiap versi Linux. Berikut ini sebagai contoh untuk Linux. Yang pertama, buka command prompt lalu ketikkan perintah sudo apt update untuk mengupdate repository package. Kedua, setelah proses nomor 1 selesai, ketikkan sudo apt install WhereStack. Ketiga, beberapa saat setelah itu akan muncul jendela package configuration. Secara default, WhereStack akan berjalan sebagai root. Pilih yes jika Anda tidak ingin menggunakan WhereStack dengan privilege root. Yang keempat, tunggu sampai proses instalasi selesai, kemudian reboot PC. Cara kerja yang kedua, proses capture dapat data packet. Berikut ini cara menggunakan fungsi capture pada WhereStack. Saat aplikasi WhereStack dibuka, Anda akan menemui welcome screen yang menampilkan daftar koneksi jaringan. Saat aplikasi WhereStack dibuka, Anda akan yang available pada perangkat PC yang sedang Anda gunakan. Pilih satu atau beberapa sesuai kebutuhan, lalu lakukan capture. Setelah beberapa saat, Anda dapat lakukan save as atau export untuk merekam hasil capture. Proses save atau export ini dapat Anda dilakukan sementara program masih melakukan proses capture. Untuk menghentikan proses capture, tekan Ctrl E atau tekan tombol stop pada toolbar. Berikut contoh pada gambar. Next. Yang ketiga yaitu membaca Selanjutnya dilanjutkan untuk Nurwansah. Selanjutnya cara kerja yang ketiga, membaca, menganalisa, dan data hasil capture. Data hasil tangkapan WhereStack tampilan pada tiga bagian jendela. Selanjutnya cara kerja jendela packlist. Pada jendela ini, hasil tangkapan paket data disusun di dalam format table. Setiap paket yang diterima ditampilkan dalam baris atau row sesuai nomor korespondennya secara urut. Semakin lama proses capture, maka akan semakin banyak baris atau row data paket yang tertangkap. Setiap baris akan memuat unit-unit informasi paket, diantaranya sumber paket, resource, destination, protokol, ledge atau panjang paket data dalam suatu satuan byte dan info. Kedua, jendela paket detail. Jendela yang ini terletak di bagian tengah fungsi untuk menyajikan substansi informasi protokol dari barisan paket data yang dipilih pada jendela paket list. Data tersebut disajikan secara horizontal dan berhierarki. Yang ketiga, jendela paket byte. Pada jendela yang paling bawah ditampilkan data raw dari paket data yang diseleksi pada jendela paling atas. Data raw tersebut tampil dalam format heksadesimal. Data hex tersebut memuat 16 heksadesimal bytes dan 16 ASCII bytes. 4. Menggunakan WhereStack filter. Capture filter terletak di atas jendela packet list. Di situ user dapat menginput query untuk menyaring paket-paket data yang memenuhi kriteria tertentu. Filter juga dapat diaplikasikan
terhadap hasil rekam capture yang tersimpan. Contohnya, bila Anda ingin melihat paket data TCP, maka ketikkan TCP. Meskipun sudah menggunakan metode promiscuous mode, tidak semua paket data dapat tertangkap dengan baik. Mustahil untuk mendapat data trafik yang sempurna. Tetaplah semangat mempelajari teknologi komputer dan jaringan. Selanjutnya, SQL Map. SQL Map adalah alat uji penetrasi open source yang mengotomatisasi proses pendeteksi dan mengeksploitasi kelemahan injeksi SQL dan mengambil alih berbasis data server jadi SQL Map. SQL Map ini adalah tools yang dapat mendeteksi dan melakukan exploit pada bug SQL injection secara otomatis. Dengan melakukan serangan SQL injection, seorang attacker dapat mengambil alih manipulasi sebuah database di dalam sebuah server. Cara menggunakan. Setelah selesai menginstal SQL Map, kita tinggal menggunakan ini untuk mengetes sebuah website. Nah, yang jadi pertanyaan bagaimana cara menggunakan SQL Map untuk variabel yang dikirim melalui metode GET. Kita dapat menggunakan dengan cara mengetik perintah ini. PHP copy sedangkan untuk menggunakan halaman yang menggunakan metode post seperti halaman login, kita dapat menggunakan perintah di bawah ini. Variabel username password merupakan variabel yang digunakan melalui input prompt. Jadi kita harus sesuai di variabel yang digunakan dikirim dengan formnya. Sebagai informasi, SQL Map ini dapat digunakan di Windows. Selanjutnya, NMAP dan Burp Suite. NMAP adalah singkatan dari Network Mapper yang merupakan sebuah tool atau alat yang bersifat open source. Alat ini hanya digunakan secara khusus untuk eksplorasi jaringan serta melakukan audit terhadap keamanan jaringan. Seorang yang berjasa mengukir nama sebagai penemu atau menciptakan dari NAP adalah Gordon Yon. Ia berhasil membuat alat ini pada tanggal 1 September 1997, yang kemudian ia publikasikan melalui sebuah website yang memang menyediakan berbagai artikel yang berkaitan dengan keamanan komputer. Fungsi dan cara kerja. 1. Digunakan untuk memeriksa jaringan. 2. Melakukan scanning pada port jaringan. NMAP bekerja dengan mengirimkan paket menuju target dengan menggunakan IP raw yang memiliki cara kerja yang canggih sehingga bisa menentukan mana saja host yang aktif. Selain itu, NMAP juga melaksanakan brute force, menunjukkan port list yang dimiliki yang nantinya akan dipakai di dalam menentukan suatu status dari port host yang sedang aktif, baik itu dengan cara melakukan filter, close maupun juga open. Cara menggunakan. Pertama, Anda harus memeriksa port mana saja yang berstatus open alias terbuka. Caranya dengan menggunakan NMAP host atau IP target. Kedua, Anda juga harus memeriksa port secara lebih terinci atau spesifik terhadap mesin target. Perintah yang harus Anda ketikkan adalah NMAP
host IP target. Ketiga, untuk melakukan pemeriksaan terhadap service yang sedang berjalan, maka ketikkan nmap host IP target. Keempat, jika ingin melakukan pemeriksaan terhadap port mesin target di dalam suatu segmen, yaitu dengan mengetikkan nmap host IP target. Kelima, jika Anda hendak mengidentifikasi sistem operasi, maka Anda tinggal mengetikkan nmap host IP target. Brute Suite. Brute Suite adalah suatu tools yang digunakan dan memungkinkan jadi salah satu senjata utama dalam melakukan penetrasi testing pada website dan mobile apps. Biasanya tools ini digunakan mengintercept data yang dikirim atau diterima oleh aplikasi atau browser dari server melalui jaringan proxy yang sudah disetting pada browser maupun pada Android atau iOS, sehingga orang hacker dapat melakukan manipulasi data yang dikirimkan maupun yang diterima oleh browser atau mobile apps. Selain itu juga tools ini juga dilengkapi dengan semi otomatis dalam menentukan celah pada suatu aplikasi website. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Putra. Untuk Dwi Rizky kalau bisa melanjutkan. Ya, baik. Untuk fitur Brute Switch, yang pertama ada proxy. Fitur proxy ini digunakan untuk mengatur port dan IP yang digunakan sebagai proxy. Selain itu, di sini kita juga bisa melakukan intercept untuk mendapatkan data request dan respon yang ditangkap oleh Brute Switch. Yang kedua ada scanner. Fitur scanner di sini digunakan untuk melakukan mention tentang kerentanan yang ada pada website yang sedang kita lakukan penetration testing. Yang ketiga ada intruder. Fitur intruder biasanya digunakan untuk melakukan brute force. Yang keempat ada repeater. Fitur repeater ini biasanya digunakan untuk menguji parameter request yang dikirim dari browser berkali-kali tanpa harus melakukan request dari browser. Setiap ada data parameter request yang akan diuji. Lalu yang kelima ada decoder. Fitur decoder ini biasanya digunakan untuk mengkode atau mengkodek suatu data yang digunakan untuk melakukan penetrasi testing. Lalu yang keempat di sini ada NetSparker dan Nikto. NetSparker adalah sebuah web application security scanner tool yang dapat membantu Anda dalam melakukan pencarian celah pada sebuah web. Keunggulan dari program buatan Mavituna Security ini adalah tool ini dapat melakukan uji coba terhadap kesalahan atau bug yang ditemukannya, sehingga mencegah terjadinya peringatan yang salah terhadap sebuah celah keamanan yang ditemukan. Sebagai contoh, critical issue adalah berupa Bullcamp based SQL injection. Artinya situs ini memang berpotensi untuk dieksploit melalui SQL injection. Di dalam vulnerability dashboard ini pun kita bisa melihat tidak hanya deskripsi dari vulnerability ya, tetapi juga impact dan solusi untuk menutup. Vulnerability tipe ini seperti tertera di bagian ini. Kemudian ada Nikto. Nikto adalah pemindai web server open source atau GPL yang melakukan pengujian menyeluruh terhadap server web untuk beberapa item, termasuk lebih dari 6.700 file atau program yang berpotensi berbahaya, memeriksa versi lawas lebih dari 1.250 server, dan masalah spesifik versi pada lebih dari 270 server. Nikto juga memeriksa item konfigurasi server seperti adanya beberapa file index, pilihan server HTTP, dan akan mencoba untuk mengidentifikasi server web dan perangkat lunak yang diinstal. Item pindaian dan plugin sering diperbarui dan dapat diperbarui secara otomatis.
Penetration testing ini adalah metode pengujian di mana area kelemahan dalam sistem perangkat lunak dalam hal keamanan diuji untuk menentukan apakah titik lemah memang salah satu yang dapat dibobol atau tidak. Dilakukan untuk situs web atau server atau jaringan. Siapa yang melakukan pen testing? Penguji atau spesialis jaringan atau konsultan keamanan melakukan pen testing. Untuk cara kerja ini, pertama dimulai dengan daftar kerentanan atau area masalah potensial yang dapat menyebabkan pelanggaran keamanan untuk sistem. Yang kedua, jika memungkinkan, daftar item ini diberi perangkat dalam urutan prioritas atau kekritisan. Yang ketiga, ada tes penetrasi perangkat yang akan bekerja atau menyerang sistem Anda, baik dari dalam jaringan maupun di luar eksternal, dilakukan untuk menentukan apakah Anda dapat mengakses data atau jaringan atau server atau situs web yang tidak sah. Yang keempat, jika akses yang tidak sah dimungkinkan, maka sistem harus diperbaiki dan serangkaian langkah perlu dijalankan kembali sampai area masalah diperbaiki. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Bila ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.